Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novi Ramadhani, NIM 2111110027. Di sini saya ingin sedikit memaparkan materi makalah ilmu kalam kelompok 3 yang berjudul Jabariyah dan Qadariyah dengan dosen pengampu Bapak Abdul Qadir MPD. 1. Jabariyah. A. Pengertian Jabariyah. Latar belakang lahirnya aliran Jabariyah tidak hanya penjelasan yang sari atau jelas. Abu Jahra menuturkan bahwa paham Jabariyah ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Dari sisi bahasa, Jabariyah berasal dari bahasa Arab Jabara yang artinya memaksa. Jadi, orang-orang Jabariyah ini menganggap bahwa semua perbuatan manusia adanya terpaksa. Mereka meyakini manusia tidak memiliki kekuasaan atas kehendak dan nasibnya. Asy Rotasani pernah menulis, paham Jabariyah ini menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan secara mutlak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, ada tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah lahir di Khorasan, Persia, dengan tokohnya bernama Jaham bin Safwan. Nama lain dari Jabariyah adalah Jahwiyah, yang dinisbahkan Jamiyah, yang dinisbahkan kepada Jaham bin Safwan. Pada awalnya, aliran ini dicetuskan pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham, dan barulah kemudian dicetuskan oleh Jaham bin Safwan. Dan adapun dari pemikiran tokoh-tokoh itu, aliran Jabariyah terbagi menjadi dua paham lagi. Yang pertama, ada Jabariyah ekstern yang dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, serta yang kedua adalah Jabariyah moderat yang dipengaruhi oleh Ja'ad dan Ad-Dihar. Yang dikutip dari buku studi ilmu kalam yang pertama, Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Ja'ad bin Dirham adalah pencetus awal aliran Jabariyah. Menurut Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, manusia adalah makhluk yang tak memiliki kehendak apapun. Allah yang mengendalikan segala perbuatan manusia. Aliran Jabariyah ekstern dari kedua tokoh ini meyakini fatalis dan manusia adalah sosok yang pasif dalam kehidupannya. Dan selain itu, aliran Jabariyah ekstern juga berpandangan bahwa surga dan neraka tidak akan kekal. Menurut pendapat mereka, yang kekal di alam adalah semesta ini adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada An-Nazar dan Ad-Dihar. Husain bin Muhammad Al-Nazar dan Ad-Dihar bin Ammar bin sebenarnya juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengendalikan sebuah perbuatan manusia. Menurut pendapat mereka, jika manusia tidak memiliki kehendak bebas sama sekali, maka akan sangat tidak adil jika manusia diganjar dosa atas perbuatan buruknya atau memperoleh pahala atas amalan baiknya. Pemikiran An-Nazar dan Ad-Dihar melandasi perkembangan kelompok Jabariyah moderat yang tidak serta-merta menganggap manusia mutlak tunduk pada takdir, melainkan juga berpartisipasi dalam memutuskan segala perbuatannya. Yang ketiga ada doktrin Jabariyah. Doktrin Jabariyah ini doktrin yang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas dirinya, entah itu dari nasib, keberuntungan, dan lain-lain. Mereka beranggapan bahwa semua itu adalah mutlak kehendak Tuhan, sehingga manusia diibaratkan sebagai wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Yang kedua, paham Qadariyah. Pengertian Qadariyah.
Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu qadara, yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologinya yaitu Qadariyah adalah salah satu aliran yang percaya bahwa suatu tindakan manusia tidak diinvestasikan oleh Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi setiap perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Dalam hal ini, Harun Nasution menegaskan bahwa nama Qadariyah berasal dari pengertian bahwa manusia memiliki qudroh atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia tunduk terhadap qadar atau kadar Tuhan. Yang B yaitu adalah tokoh-tokoh aliran Qadariyah. Tokoh dari ahli kologis Islam menerangkan bahwa paham Qadariyah pertama kali dikenalkan oleh Ma'bad al-Juhani, seorang tabi'in yang baik, dan temannya Ghailan al-Dimashqi. Yang keduanya memperoleh pahamnya dari orang Kristen yang masuk Islam di Irak. Ma'bad al-Juhani adalah seorang lelaki penduduk Basra atau orang Majusi. Ia adalah seorang ahli hadis dan tafsir Al-Quran, tetapi kemudian beliau dianggap sesat dan membuat pendapat-pendapat yang lain serta batal. Sedangkan menurut Al-Zahabi, Ma'bad adalah seorang tabi'in yang baik, tetapi ia memasuki lapangan politik dan memihak Boleh dikatakan manusia yang menciptakan perbuatan dengan kudrat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang Jabariyah dan Qadariyah dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.